Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan kami dari Elimgo Ministry, sebuah pelayanan yang sedang kami bangun bertahun-tahun yang bergerak di bidang penggembalaan dan juga pelayanan misi di berbagai pelosok di Indonesia. Kami beribadah di daerah Selipi, tepatnya di wilayah Palmerah. Dan terus kami mengembangkan pelayanan ini, baik di media maupun di dalam pelayanan misi yang terus bergerak ke pedalaman, mendukung dan membantu kehidupan hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai pedesaan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti biasa, kami selalu menyampaikan renungan singkat, namun meneguhkan kita dengan harapan kita tetap teguh berdiri dalam pengiringan kita kepada Kristus, walaupun kadangkala memang kita harus melalui berbagai situasi yang sangat sulit atau yang disebut dengan pergumulan. Karena itulah mengiring Kristus. Tuhan tidak pernah berjanji untuk selalu mulus perjalanan itu, tetapi Dia janjikan adalah sebuah kekuatan, dan di ujung sana kita mendapat kemenangan dan kebahagiaan. Hari ini sebuah peristiwa yang tragis, tetapi diakhiri dengan sebuah kebahagiaan yang dialami oleh bangsa Israel ketika Yeremia hidup di dalam pembuangan dan merasakan bagaimana pedihnya kehilangan sesuatu. Ratapan 3 ayat 20, Ratapan 3 ayat 20 sampai dengan 27. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Saudara, kita peratapan ini dilatar belakangi sebuah kehidupan bangsa Israel yang mengalami penderitaan atau yang disebut dengan hukuman Tuhan karena memang kedegilan hati dan pemberontakan bangsa Israel. Tetapi ternyata sangat memilukan sebuah hukuman, sebuah penderitaan itu. Hingga Yeremia berkata, begitu susahnya, jiwaku selalu akan teringat akan hal itu. Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya hari ini bangsa Israel, apa yang terpenting dalam hidup mereka? Makanya bangsa Israel kadangkala yang sudah berserak di berbagai penjuru dunia, dan kadangkala mereka yang mampu itu minimal dia 2-3 kali setahun harus kembali ke Yerusalem, ke Israel untuk melihat kampung halamannya. Karena kalau ditanya mereka yang paling penting apa? Itu adalah kota Yerusalem dan bait suci. Dan itu hancur lebur pada waktu itu. Itulah sebenarnya yang membuat hati Yeremia begitu sedih dan dikatakan, aku seperti yang duduk di hadapan yang meninggal dan saya tangisi. Nah, artinya bahwa memang sangat menderita dia kalau mengingat, sangat pilu hatinya ketika mengingat kehancuran bait suci, ketika melihat kehancuran Yerusalem pada zaman itu. Maka dia berkata di dalam ayat yang ke-20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Saya sampaikan ini dengan satu tujuan, mengajukan sebuah pertanyaan kepada kita. Apa yang terpenting dalam hidupmu? Kalau saya tanya tadi, bangsa Israel yang terpenting bagi mereka itu adalah Yerusalem dan bait suci. Membuat mereka meratap, menderita, satu bangsa. Pertanyaan saya,
Apa yang terpenting dalam hidup kita? Anda jawab sendiri. Tetapi yang terpenting itu kita kehilangannya. Yang terpenting dari bagian hidup kita ini hilang begitu saja. Dan itu membuat kita meratap seperti Yeremia dan bangsa Israel pada saat itu. Walaupun seolah-olah firman Tuhan berkata kepada kita sekalian, walaupun engkau kehilangan sesuatu yang sangat berharga itu. Yeremia, saya tahu kau kehilangan sesuatu yang berharga bagimu dan bangsamu. Tetapi hari ini saya ingin teguhkan engkau. Demikian firman Tuhan berkata kepada Yeremia dan bangsa Israel. Dan itu juga untuk kita sekalian. Saya tidak tahu apa yang kehilangan dari dirimu saat ini. Apa yang paling berharga yang sedang kau tangisi dan hilang begitu saja. Atau yang mungkin belum kau temukan. Atau mungkin belum terjawab apa yang kau bui selama ini. Dan Tuhan berkata di dalam firman Tuhan ratapan 3 ini mulai dari ayat 20 sampai 27. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi dan besar kesetiaan. Dari nats ini, maka saya buat sebuah tema yang sangat menarik. Kita kuat karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Kita teguh, kita kokoh sampai hari ini. Karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Kita memang belum melihat. Tapi yang disebut dengan pengharapan itu adalah sebuah prinsip yang meyakinkan kita bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan bagi kita. Maka yang pertama saya catat di sini, apa harapan yang meneguhkan kita? Dia katakan masih ada yang bisa disyukuri karena kasih setianya. Itu tadi ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Rahmatnya ada kata di sana. Artinya seperti mata air. Walaupun kita belum melihat, tetapi dia berjanji. Ada rahmat, ada berkat, ada jawaban. Dan itu seperti tiap pagi keluar, seperti mata air. Artinya apa yang hilang dari diri kita yang paling berharga itu. Tuhan jawab, poin yang pertama. Ingat, jemaat Tuhan, gereja Elim yang luar biasa di Slipi. Walaupun engkau kehilangan sesuatu yang sangat berharga, ingat, masih ada yang lain yang bisa disyukuri. Kau mungkin masih punya suami, kau mungkin masih punya anak, punya istri, punya keluarga yang bahagia. Artinya masih ada yang disyukuri dalam hidup ini. Jangan terlalu fokus kepada apa yang hilang. Yang hilang itu, yang sudah berlalu, itu susah untuk kembali. Bahkan kadangkala tidak bisa untuk kembali. Dan itu harus dilupakan. Tetapi yang kita bangun adalah sebuah respon untuk menghadapi apa yang akan datang dan apa yang tersisa untuk disyukuri. Jadi respon kita, sikap kita. Tuhan katakan, ingat, masih ada yang perlu disyukuri. Masih ada yang layak disyukuri. Jadi jangan engkau berlama, katanya kepada Yeremia, berlarut-larut di dalam penderitaan seperti yang kau katakan itu. Jangan terlalu fokus engkau di masa lalu yang sudah tidak mungkin lagi engkau dapatkan. Tapi fokuslah engkau kepada ke depan yang akan Tuhan berikan lagi kepadamu. Kita patut menghargai setiap apa yang Tuhan berikan. Walaupun kita telah kehilangan sesuatu. Namun Tuhan sedang memurnikan kita. Di dalam proses poin itu. Hilang sesuatu yang sangat berharga. Tapi Tuhan yakinkan kita lagi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dan itu adalah sebuah proses yang memurnikan iman, pengeringan kita
kepada Kristus. Yang kedua, apa harapan yang meneguhkan kita? Yang kedua dikatakan di dalam ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kita masih bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang lain. Kita masih melihat sesuatu yang akan Tuhan berikan ketika matahari bersinar di pagi hari. Itulah harapan itu Bapak Ibu sekalian. Persoalannya seperti apa jawaban itu? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas hidup dalam pengharapan itu adalah kekuatan bagi kita. Pengharapan membuat kita semakin percaya diri. Karena itu sebuah jaminan daripada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan katakan kepada Yeremia dan bangsa Israel. Ketika engkau mengalami penderitaan, ketika engkau mengingat kehancuran Yerusalem dan bait suci yang kau cintai itu, ingatlah katanya. Yang pertama, masih ada yang bisa kau syukuri yang lain. Kau masih punya bangsa yang setia kepada Tuhan yang lain. Kau masih punya sahabat-sahabat. Kau masih punya yang lain. Syukuri itu. Dan yang kedua, saya katakan tadi, kita masih bisa melihat kebaikan Tuhan berikutnya. Dibangun pagi hari, kita akan melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan siapkan bagi kita. Makanya Tuhan berkata, Tuhan baik bagiku. Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya. Tuhan membuka jalan bagi orang yang berharap kepadanya. Tuhan akan memberikan harapan baru bagi yang berharap kepadanya. Itu poin yang kedua. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Kita masih bisa melihat sebuah mujizat yang akan menumbuhkan iman kita. Dan mujizat-mujizat itulah yang terus mendidik kita, meyakinkan kita bahwa Dia adalah sumber sesuatu yang kita harapkan yang tidak berkesudahan. Makanya dikatakan kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Ada 3 keyakinan iman juga yang saya catat. Yang kita hidupi bersama-sama di dalam hati kita. Yang pertama, mengimani bahwa Allah itu selalu setia. Itu penting kita pegang. Kita harus mengimani bahwa Allah itu selalu setia dan kasih-Nya tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Yang kedua, tetap menjadikan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Dan yang ketiga, selalu setia menantikan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Menantikan, kata menanti itulah sebuah pengharapan. Nantikan Dia tiap pagi karena Dia datang memberkati kita. Dan berkat yang dijanjikan itu adalah seperti mata air yang tidak pernah berkesudahan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sesuai dengan judul firman Tuhan singkat hari ini kepada kita. Kita kuat karena kita berharap kepada Kristus. Kuatlah dan berpengharapanlah kepada Tuhan. Jalan itu akan terbuka. Luka itu akan Tuhan sembuhkan. Dan berkat itu akan datang seperti mata air yang tidak pernah berhenti. Terpujilah Tuhan. Shalom.